Terus ngomong-ngomong soal film animasi ya Kak ya, berarti ilustrator itu juga bagian dari animator ya Kak ya? Animator. Hmm. Iya, tapi tidak semua ilustrator bisa jadi animator. Kenapa? Cuman animasi kan sebenarnya ada beberapa macam ya. Oh. Maksudnya salah satunya tuh yang ada hand drawing frame by frame gitu kayak yang saya bikin gitu. Jadi bikinnya emang satu-satu ilustrasi. Gitu. Oh, bedanya di situ ya. Kalau ilustrator gambar satu persatu, kalau animator lebih kayak kompleks. Ya aku kok jadi Iya, iya bingung. bisa dibilang itu juga animator. Hmm. Cuman nggak semua ilustrator itu adalah animator gitu. Oh, I see, I see. Iya, Nggak semua jelasin. ilustrator bisa animator gitu. Heeh. Berarti saat itu selain membuat frame by frame, untuk alur cerita dari film pendek itu dari kakak sendiri atau dari sananya kak? Dari aku. Jadi itu tuh kayak siapa yang punya karya Mhm. yang memenuhi persyaratan, contohnya misalkan tidak lebih dari 15 menit, memenuhi persyaratan, ya udah bisa dimasukin, di-submit gitu ke beberapa festival-festival film gitu. Jadi, ya udah itu aku bikinnya emang sebenarnya pengen bikin film pendek, terus ya udah aku masukin ke lomba itu gitu. Jadi aku nggak cuma masukin ke lomba itu, tapi ke lomba-lomba yang lain. Oh, bisa ya kayak satu karya dimasukin ke berbagai lomba gitu? Bisa? Bisa, bisa Oh. bisa. Jadi aku masukinnya ke banyak banget. Jadi ada satu website yang bisa masukin, ke beberapa official selection, bisa pernah misalkan ke Cannes Festival, terus ke beberapa beberapa festival-festival lain gitu. Nah, aku juga pernah sih, masuk beberapa official selection Hmm. di beberapa negara gitu, di Australia juga pernah Terus gitu. lolos, lolos gak kak? Iya tuh lolos, Oh. cuman memang nggak ada prize-nya, cuman dia kayak di screening gitu di acara-acara mereka Oh. ada di Australia, ada di beberapa negara gitu, di screening gitu. Jadi memang ada festival film pendeknya. Mantap, keren kak. Kan eh, sebelum menggambar kan mikirin Mhm, jalan alur ceritanya. mhm. Terus selain itu kalau membuat project, hal apa saja yang perlu disiapkan kak? Pertama adalah tujuannya ya, tujuan mau bikin project-nya apa. Terus contohnya nih, misalkan pengen lomba gitu, pengen lomba di mana-mana gitu. Jadi ya udah misalkan temanya apa, kamu bikin yang sesuai tema itu gitu, contohnya ya. Hmm. Terus yang kedua tuh niat sih. Jadi Iya. niatnya tuh harus kuat. Niat harus kuat, habis itu kan bisa langsung eksekusi gitu. Yang terpenting story-nya dulu sih. Habis niat kan udah, habis itu cari story-nya apa gitu. Story-nya apa, kalau di animasi itu ada storyline, jadi ditulis dulu mau konsepnya kayak gimana gitu. Habis itu lanjut ke bikin storyboard. Hmm. Storyboard tuh Sketsa, kayak bentuk iya, sketsa. kayak mau apa yang mau garis besarnya Oh. digambar gitu. Ya udah itu langsung lanjut gitu. Lebih ke teknis sih lama-lama. Jadi pokoknya awalnya itu tujuan, niat, story-nya mau bikin konsepnya bikin apa itu yang penting. Terus kalau menuju kan udah dapat gambarnya by frame, terus dibuat satu kesatuan, misalnya dalam sebuah video, itu berarti juga harus melibatkan aplikasi lain juga ya, Kak? Iya betul. Jadi ada lagi aplikasi namanya After Effects. Mhm. Adobe 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 After Effects. Jadi itu tuh editnya di situ, diedit gimana cara biar ngepasin sama musiknya. Oh ya sama musik juga, bikin musiknya gitu. Oh, bikin musik Kak, kayak gitu tuh? Iya, tapi aku ada minta tolong sama temen. Jadi ada teman yang membuatkan musik gitu. Jadi Oh. kita tuh saling, maksudnya aku tim cari orang, nggak mungkin kan bikin musik sendiri gitu. Jadi
Aku Ya orang susah yang ya, Bu. jago. Hmm. Musik juga perlu dibikin ya Kak ya berarti. Iya, bikin sendiri, iya. Tapi sekarang juga banyak sih Kak kayak musik yang free gitu. Iya, cuman kayaknya kurang gimana gitu, kurang puas dan kadang suka misalkan nemu musik yang sama gitu. Oh, ini udah pernah dipakai sama yang lain gitu. Jadi nggak spesial kayak Iya kesannya. benar sih. Rasanya Iya. nggak spesial. Terus kalau di dunia ilustrator itu ada genrenya nggak sih Kak? Iya, genrenya itu lebih ke yang tradisional sama modern kayak gitu kan. Kalau di ilustrasi itu yang tradisional kayak itu yang pensil warna, cat air, terus kalau modern ya yang digital gitu. Nah, itu kan ada berbagai style. Style style gambarnya tuh banyak gitu. Ada yang realis, kartun, ilustrasi buku anak, kayak gitu sih. Aku jadi penasaran sebenarnya aplikasi apa sih yang bisa buat gambar itu namanya apa Kak? Jadi kalau misalkan kamu biasanya kalau aku tuh di iPad, di iPad-nya tuh ada aplikasi namanya Procreate. Jadi itu bayar sekali harganya sekitar berapa ya, 150-an atau berapa gitu kalau nggak salah, sekitar segitu. Nah, kalau di Android juga ada, di tablet-tablet lain juga bisa, kayak Ibis Paint kayak gitu. Terus kalau di laptop, komputer kebanyakan orang pakainya Photoshop. Photoshop. Ada Photoshop. Nah, media menggambarnya tuh pakai pen tablet. Ya, Wacom kayak Digital ya gitu. Kak ya sebelumnya. Digital, ya. Jadi sekarang tuh udah banyak banget cara untuk menggambar. Bahkan di HP juga ada loh. Apa Kak namanya? Bisa. Ya di HP apapun. Jadi ada di Procreate juga ada di HP. Terus apa ya, kalau nggak salah tuh Ibis Pen juga ada di HP gitu. Jadi ya bisa, sekarang udah zaman modern. Kalau gambar digital pakai pensil apa pakai tangan? Oke, ada pensilnya. Pensilnya. Ada pensil khusus gitu. Agak susah. Kayak stylus pen gitu. Uh. Contohnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.